kiri, oke. Kasih salam kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Amin, amin, amin. Senggol kanan kiri, yuk joget buat Yesus yuk. Senggol kanan kirinya, senggol, yuk joget buat Yesus. Yes, amin, amin. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Saya undang Tante untuk berdoa. Mari. Ya. Ya. Oh, Tante semua. Oh, Tante yang pakai shawl. Ayo Tante. Ya. Aduh, jangan kok saya ya. Ayo Tante silakan. Mari kita berdoa, Oma. Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau juga hadir di tempat kita ya Tuhan. Berkati ya kebaktian ini dari awal, pertengahan, akhir Tuhan. Biarlah Opa Oma ini pulang dengan sukacita. Aku percaya Tuhan, Engkau hadir di sini untuk mendengar semua keluhan dan firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Coba senyum kanan kirinya. Masih ada senyum? Amin. Atau takut giginya kelihatan ada yang ngompong? Oke Bapak Ibu, kita akan mulai hari ini. Oma Opa, iya Oma Opa. Kita akan mau joget buat Tuhan. Bila ada, kita pasti akan bersuka cita. Amin. Amin. Joget dong. Yes. Tangannya di atas. Tangannya di atas semua. Bila roh Allah ada di dalam hati, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Mari Bapak, kita menang bersama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Kita ulangi lagi. Bila roh Allah ada Di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. tanpa musik. Bila roh Allah ada di dalamku, Bukan menari seperti tidak menari. menari yuk. Bukan menari, bukan menari. Apa yang berputar? Bukan menari seperti tidak menari.
kabeh. Amin. Amin. Oh belum. Ya tepuk tangan buat Tuhan. Udah bikin panjenake masalah, kadang tegane kota ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Udah bikin panjenake masalah, kadang tegane kota ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus lo. Ana Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus lo. Ana Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus beres kabeh. Panjenake masalah, kadang tegane kota ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita hadapi. Urip iki panjenake masalah, kadang tegane kota ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita hadapi. Sing penting ana Gusti Yesus lo. Ana Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus Ada Yesus beres kabeh, tepuk tangan kirinya. Ada Yesus beres kabeh. Ana Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus beres kabeh. Beres kabeh. Masalahnya beres nggak? Amin. Yakin masalahnya beres nggak Oma Opa? Beres sungguhan? Kakak dari siapa sih? Yakin. Yakin anak Gusti Yesus. Oh, gandol Gusti Yesus. Mari silakan Oma Opa duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah capek? Oh, belum. Belum capek ya? Belum. Oke. Kita isi energi kita buat firman Tuhan. Amin. Amin.
Amin, amin, amin. Dengan sayang naungi kami Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau akan raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Karena Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Coba ambil waktu 1 menit di dalam hadirat Tuhan. Teduhkan hati, teduhkan hati. Bahwa kita perlu Yesus. Badai boleh silih berganti, badai boleh menekan jiwa kita, tetapi roh kita mau berkata seperti burung Raja Wali, kami akan terbang tinggi, kami akan terbang tinggi bersama Yesus. Ambil 1 menit, Oma Opa. Tuhan rindu hatimu, Tuhan rindu hatimu, Tuhan sangat rindu hatimu. Apapun pergumulanmu saat ini, apapun persoalan yang ada di pikiran Oma Opa, ngomong sama Yesus, ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa menolong Oma Opa, Roh Kudus yang bisa meneduhkan jiwa yang bergelora. Rabashakana ralabata koria ralabashekana moralabasekena kara. Hirapatanda ralayatamu ya semarato piara lamoshekana. Kiralawashena ralabarakashena ralamoyasekena. Kiralawashena raharalamoyasekena. Kirabata koria ralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kirabashena ralabaralabaralabaralabaralabar. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau
besar Tuhan melingkupi kehidupan kami, memimpin langkah-langkah kami. Engkaulah Tuhan panjunan hidup kami. Kamilah tanah liat itu Tuhan. Bentuklah kami, bawalah kami, biarlah kami Tuhan menjadi terang Tuhan atas surga itu di atas bumi ini. Biarlah Tuhan dunia ini melihat ketika kami bersama-sama dengan surga, kami akan melakukan hal-hal yang hebat Tuhan. Kami tidak sendiri, tapi kami selalu beserta denganmu Tuhan. Bahkan ketika kami sendiri pun, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Sudah Kau buktikan dimanapun kami Tuhan. Bahkan ketika kami Tuhan di dalam lembah yang sangat kelam, tapi gada dan tongkat itu Tuhan yang memimpin langkah-langkah kami. Sudah Kau buktikan, Kau membawa kami keluar dari setiap permasalahan. Sudah Kau nyatakan, ketika kami tidak memiliki jalan keluar, Kau buka jalan keluar itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, mengerti hati-Mu, terlebih mengerjakan apa yang Kau mau atas hidup kami. Kau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kau penuhkan kami dengan anggur yang baru itu, sehingga kami Bapa menjadi orang yang beda ketika kami datang. Kami akan menerima sukacita surga itu, damai sejahtera itu. Terima kasih Bapa. Kami siap belajar tentang firman. Sama-sama katakan Amin. Silakan duduk Oma. Shalom. Kita belajar tentang firman Tuhan. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-14. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-1. Bacakan. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Saya ulangi lagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus sebagai anak. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Paskah, dan saya belajar firman Tuhan ini mau Paskah. Ada nanti 2 kali saya harus menyampaikan tema Paskah. Kemudian ketika saya baca ayat ini, ada kalimat yang membekas, yang nancep gitu. Firmannya ngomong kayak gini. Janganlah gelisah hatimu. Tak ulangi lagi. Ada satu kalimat yang dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Dari satu kalimat ini, Tuhan tahu bahwa setiap kita pasti ada gelisah. Kalau nggak ada gelisah, Tuhan nggak akan berfirman seperti ini. Sederhana, janganlah gelisah hatimu.
Kemudian yang kalimat yang kedua, Tuhan tuh jawab kayak gini. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Yesus Sang Firman itu. Artinya percayalah kepada firman. Percayalah, firman itu adalah janji. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Gelisah itu akan hilang kalau kita percaya kepada firman. Semakin kita sering membaca firman, maka gelisah itu berkurang. Kalau hilang susah, nggak bisa saya ngomong hilang. Berkurang. Amin. Amin. Kemudian pertanyaan yang kedua yang timbul dalam hati saya, ini, apa sih yang membuat kita gelisah? Mungkin kita sebagai ciptaannya yang sempurna, segambar dan serupa, banyak kegelisahan. Tapi saya mengerti dan saya tahu Tuhan lebih tahu tentang gelisah kita. Amin. Amin. Nah, di perikop ini, Bapak Omar, saya baca dan saya pelajari apa sih yang menjadi gelisah atas kita ini. Mungkin kita sebagai manusia, ya aku butuh ini, sandang, papan, dan lain sebagainya. Ya, saya tahu, saya juga masih bekerja, saya juga masih menyekolahkan anak, saya juga banyak, sama, kita sama. Tetapi sebetulnya gelisah yang terutama buat hidup kita ini bukan itu. Tuhan lebih tahu gelisah itu. Dan gelisah itu adalah di pasal yang kedua. Ngomongnya kayak gini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Gelisah kita yang terutama itu ini. Kita sering kan tahu ayat ini. Di mana kita dengerin ayat ini? Di mana? Di gotong royong. Bener nggak? Kita harus gini, saudara. Ketika kita melihat, pernah mendengarkan ini di sukun maupun di gotong royong, itu sebetulnya kita berhenti mengerti tentang firman ini. Tetapi sebetulnya setelah saya baca banyak hal yang Tuhan mau sampaikan di ayat ini. Karena ini kita mau masuk di masa Paskah. Makanya kita belajar di tempat ayat ini. Saya baca, saudara, Opa Oma, ayat ini ternyata ada satu kata yang akan disampaikan ayat ini, yaitu keselamatan. Kita mengerti arti keselamatan itu, tetapi kita akan mengulangi kalau kita sudah paham. Apa sih yang disampaikan di sini? Di pasal yang kedua dan ketiga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, titik. Ya, simpan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Tuhan diangkat
Tuhan mati, diangkat. Ngapain Tuhan di atas sana? Ngapain dia kerjaannya apa? Menyediakan tempat. Tak ulangi lagi. Tuhan sedang sibuk menyediakan tempat buat anak-anaknya. Tuhan sibuk mendengar doa kita. Tuhan sibuk menjawab pergumulan kita. Tuhan sibuk mendengarkan apa yang ada ketakutan hidup kita. Tapi satu hal yang sedang Tuhan kerjakan sekarang, yaitu apa? Menyediakan tempat. Jadi kalau bahasa saya, ya sebab opa oma jangan ganggu Tuhan, biarin dia menyediakan tempat. Kita hari ini, kita ada pergumulan nih. Aku lagi ketakutan, aku lagi sukacita, aku lagi happy. Datang kepada Tuhan setiap waktu. Oke. Tapi pernahkah kita terbersit selama kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sekarang sedang bekerja menyediakan tempat bagi kita? Artinya begini, Bapak. Kalau saya sebagai papa, saya punya anak. Mungkin anak saya nggak pernah berpikir, mungkin anak saya sekarang punya pergumulan sendiri. Tapi satu hal yang anak saya mungkin tidak sadari, bahwa saya sedang bekerja untuk mereka, membangun sesuatu untuk dia, untuk masa depannya. Saya bekerja, saya lagi membangun sesuatu, saya membeli tanah, saya membeli batu, saya susun batu itu, saya buat batu itu indah untuk anak saya. Bahkan mungkin anak saya nggak menyadarinya. Tapi hari ini opa oma, sadarilah bahwa Tuhan kita sedang tanda kutip sibuk menyediakan tempat. Amin. Kemudian yang berikutnya dikatakan, aku akan datang kembali. Yang dibingungin orang, yang dipertanyakan orang itu ya. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Pertanyaan kita, ini yang udah meninggal kemana ini? Tapi firman ini mengatakan dengan jelas, aku akan datang kembali. Firman Tuhan ngomong, kamu lihat aku ini naik ke surga, aku pun akan datang seperti itu. Amin. Ini janji Tuhan. Opa oma, mau agama apapun, mau kepercayaan apapun, gak ada yang punya janji kayak gini. Saya gak pernah belajar agama yang lain. Saya dilahirkan merocok langsung Kristen. Saya malas belajar. Saya sekolah tuh, sudah pokoknya hancur. Saya sekolah dulu cuma bawa 1 buku. Itu semua mata kuliah ada di situ lah. Itu bukan saya pintar, saking parahnya saya untuk belajar. Saudara, opa oma tak sampai bahwa hanya firman Tuhan yang baca. Saya pernah baca sampai habis. Hanya firman Tuhan yang saya baca sampai habis. Besok saudara, waktu itu ulangan PMP, IPA, IPS, nggak peduli. Saya peduli gini, besok ulangan, kira-kira yang support saya siapa? Itu yang terjadi dalam hidup saya. Artinya gini, saya tuh nggak pernah tertarik dengan apapun
yang tertarik dalam hidup saya cuma satu, firman Tuhan. Saya suka dan saya pernah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu habis. Pernah saya, tapi cuma sekali jujur. Saya mencoba lagi angelan. Tapi saya suka membaca firman itu berkali-kali. Kayak yang saya sampaikan ini, saya baca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 ini. Saya baca setiap pagi. Saya bangun, saya duduk di ruang saya buka, saya belajar apa Tuhan yang terkandung di dalamnya, apa yang harus saya sampaikan kepada, kalau saya ditunjuk untuk menyampaikan firman seperti ini, saya pelajari. Ada satu kata rahasia yang harus saya sampaikan, itu saya sampaikan. Di sini jelas dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Udah, jangan gelisah. Kita nggak usah gelisah. Ada sesuatu yang akan Tuhan berikan, ada suatu proses yang harus kita lewati. Kita boleh gelisah tentang hidup ini, sandang pangan, semuanya normal, manusiawi. Tapi saya mau sampaikan sekali lagi, kegelisahan kita yang sebenarnya itu ada di sini dan Tuhan sudah jawab. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikutnya, kita nggak usah gelisah, karena di ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kita sering baca ayat ini. Apa kita pernah belajar apa sih yang dikatain itu tentang akulah jalan, kebenaran, akulah hidup? Apa? Saya belajar, saya coba buka referensi ayat. Apa sih yang dikatakan tentang akulah jalan? Ini dikatakan ya di Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan kayak gini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ulangi lagi, Om Bapak. Firman itu telah menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Diam di antara kita. Karena dia sebagai manusia, dia nggak ada di dalam kita, tetapi ada di antara kita, seperti kita ini. Karena dia udah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kalau kita baca tentang Tuhan Yesus, semua Paulus, semua cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Alkitab, Rasul, Nabi, semuanya ceritanya tentang Yesus, tentang Bapa, Dan Yesus pun itu cerita tentang Bapa, ya. Tetapi kemuliaan itu Tuhan berikan kepada Yesus sebagai anak, sebagai sang firman. Jadi kebenaran itu disampaikan melalui anak. Contohnya, saya kasih ilustrasi, Oma. Saya dulu kerja, ikut orang. Saya sales, saya jualan. Saya kemana-mana, saya ke Jakarta, ada customer, Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada banyak customer saya. Ketika saya menghadapi customer, pembeli, customer itu tidak melihat bos saya, tapi dia melihat Hendra. Dia mendengarkan apa yang Hendra sampaikan.
Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa Hendra ngomong ini bukan karena kemauannya Hendra, tapi kemauan bos. Kalau saya ngomong, Bapak kalau order itu kita bisa siap kirimnya 2 minggu. Bos saya ngomong 2 minggu, saya ngomong 2 minggu. Nggak mungkin bos saya ngomong 2 minggu terus saya sok jago ngomong, oh Bapak beli hari ini, besok saya kirim Pak. Nggak ada. Paham? Ada hubungan antara saya dan bos yang tidak terlihat di depan customer. Amin. Kalau ada bonus buat customer, kalau ada sesuatu hadiah buat customer, kalau customer beli seharga ini, maka akan mendapatkan ini. Hadiah itu pun sampai kepada customer. Nggak mungkin saya ngambil. Paham? Itulah yang terjadi dengan Yesus. Satu hal yang harus kita sadari, Opa-Oma, apakah kita seperti itu? Apakah kita seperti ilustrasi yang saya sampaikan, ada hubungan saya dengan bos? Apa yang bos katakan, apa yang bos mau, saya kerjakan. Customer tidak pernah tahu bos saya. Saya kerja waktu itu sekitar 21 tahun. Bapak, bos saya nggak pernah turun ke lapangan. Tetapi apa yang ada di bos saya itu nyampe kepada customer. Kekristenan seperti itu. Dan kita, harus seperti itu. Dunia harus melihat kita seperti Bapak, seperti Yesus. Kita gak bisa ngomong, wah aku yosik daging, aku yosik iso ngamuk. Gak bisa seperti itu. Kalau kita ngomong kayak gitu ke bos saya, bos aku yosik uang, bos aku sih iso ngamuk. Dia kan ngomong gini, yo aku iso luwe ngamuk nang kon. Paham? Artinya saudara, Oma-oma, bahwa pesan dari Bapa melalui Yesus sekarang turun ke kita, itu harus sampai kepada dunia ini. Makanya dikatakan di sini bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kemudian dikatakan, di situ dikatakan, akulah pintu, akulah jalan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Hanya di dalam Yesus kita akan menemukan padang rumput. Sekali lagi, saya nggak pernah belajar tentang kepercayaan dan agama yang lain, tapi saya sangat percaya dengan agama yang saya pelajari dan saya pegang ini. Dikatakan dengan jelas, akulah pintu. Ini pintu. Tadi saya masuk lewat ini. Kalau kita nggak menemukan pintu ini dan masuk lewat pintu ini, saya nggak bisa berdiri di sini. Kalau kita tidak memasuki pintu, yaitu firman, kalau kita tidak memasuki pintu itu, yaitu Yesus, maka kita tidak akan menemukan anugerah, kebenaran, dan kasih karunia. Amin.
Berikutnya, dikatakan di situ bahwa akulah kebenaran. Kebenaran bicara tentang firman. Dan dikatakan juga bahwa akulah hidup. Apa yang dimaksud dengan kehidupan di sini? Yaitu di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Tuhan tuh ngomong, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Sebenarnya 3 hal ini bicara tentang kita. Tak ulangin lagi, Bapak. Tuhan Yesus ngomong, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu dia tidak ngomong tentang dirinya, tapi dia ngomong tentang kita, umatnya, anak-anaknya yang percaya kepada Bapa. Amin. Amin. Ya, kita lanjutin. Kemudian di pasal 14 ayat yang ke-8, dikatakan kayak begini. Dan kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Artinya gini, seperti tadi saya ngomong, orang customer nggak usah melihat bos saya, cukup melihat saya. Artinya apa? Bisa nggak sih kita menjadi figur seperti Yesus? Kira-kira dunia ini percaya nggak sih kalau dikatakan bahwa kita Kristen atau pengikut Kristus? Apakah kamu gini, kon ngomong ngono lek minggu tok, lek Senin gak? Kon awu-awu ngomong tok, kenyataannya enggak. Apakah seperti itu? Ataukah kita nggak usah menginjili orang, tapi ketika kita bicara dengan orang, dia akan merasakan kasih dan sejahtera. Beda, saudara. Kita mau bicara sama siapa, itu akan kelihatan dan kita akan rasakan kira-kira orang ini punya karakter seperti apa. Saya paling peka. Saya pengalaman kemarin pandemi, saya konseling itu lewat HP. Bukan saya hebat. Ketika orang itu ngomong, saya langsung ngomong, ibu ini orangnya begini. Kamu itu orangnya begini. Saya bukan nebak atau ngeramal, tapi dari situ, dari karakter, kita akan tahu bagaimana dia bisa memakan firman. Dari karakter seseorang, kita akan mengerti bagaimana dia bisa bermandikan firman Tuhan. Kalau orangnya garang, beda bagaimana dia memakan firman. Kalau orangnya sangat sosial sekali, gampang berhubungan dengan orang, itu akan berbeda lagi. Orang yang pendiam, introvert, itu akan beda lagi cara menikmati firman itu atau memakan firman itu. Kita nggak bisa kemudian, aku wong ngene kok, ya aku bisa, nggak bisa. Kita punya yang namanya pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu akan bekerja sehebat, sekeras apapun. Kalau Roh Kudus itu turun menguasai hidup kita, kita akan sangat tunduk sekali dengan yang dikatakan firman Tuhan. Ketika kita tunduk dengan firman Tuhan itu, kita akan makan firman itu dengan enak. Kita akan menikmati, mengunyah firman itu dengan gampang. Gak perlu gigi palsu. Oma-oma,
sama oma, opa, gigiku yo entek. Brodoli gitu. Copot satu, copotnya utuh lagi, aduh sedih gitu ya. Sudah banyak yang berkurang, ada yang pecah, ada yang udah lelah dia menikmati makanan itu. Nah itu kamu, itulah bagaimana kita memakan firman itu. Firman itu keras apa enggak? Kalau kita makan firman itu rasanya keras, berarti yang keras itu bukan firmannya, tapi hidup kita yang keras. Atau kita makan firman itu kayak sum-sum, enak itu kayak sup gitu ya, asparagus gitu, nikmat. Itu berarti kita mempunyai hati yang lembut. Gampang. Pandemi 3 tahun, saya belajar banyak tentang ini di Araya. Ketika saya mencoba membaca firman ini dan saya tidak menikmati dan tidak bisa makan firman ini, saya ngerasa bahwa nggak benar itu saya. Gampang. Tapi ketika saya membaca firman ini, kemudian ada sesuatu yang saya terima, ada sesuatu yang saya dengar, berarti terkendali hidup saya dengan firman Tuhan. Di sini yang rajin baca firman siapa coba? Jarang. Minggu kemarin kita ada di Banyuwangi. Kemudian rekan kita menyampaikan firman bahwa kita tuh harus punya benih yang namanya firman. Itu harus dipelihara dan harus berbuah. Ulangi, bibit itu harus disirami, harus tumbuh. Tapi ada satu hal yang saya terima ketika saya mendengar firman itu. Apa? Bibit ini bisa hilang entah kemana dengan kata, keadaan, kenyataan, kata orang. Dengan 3 hal ini, benih ini bisa hilang entah kemana. Ketika kita menerima firman ini, saudara, Bapak Ibu, Oma, Opa, firman ini bisa hilang. Kenapa? Ketika kenyataan hidup kita, loh kenyataannya aku ngene kok. Terus keadaanku seperti ini. Terus yang ketiga, kata orang. Apalagi yang hidupnya tidak pernah menerima taburan bibit firman. Nah, ulangin lagi. Yang ada bibit firmannya itu bisa hilang karena kenyataan, keadaan, kata orang. Nah, 3 hal ini itu tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita hindari apa? Bibit firman itu. Gimana kita menghindari? Gak pernah kita dengar dan tidak pernah kita baca. Nah, kalau itu gak ada, maka hidup kita akan dikendalikan oleh apa? Kenyataan, keadaan, dan kata orang. Gencar kenyataan. Detik ini kenyataannya gini. Detik ini setelah firman ini kenyataannya kayak apa, keadaannya kayak apa. Itulah yang membongkar bibit firman itu dalam hidup kita. Bagaimana kita melawannya? Menumbuhkan firman. Terus kasih firman. Terus kasih bibit. Kayak tanah itu kan, kasih bibit terus. Wah, tumbuh rumput liar itu kan di situ. Kayak yang di firman juga ada. Kasih lagi bibitnya. Tumbuh lagi ilalang, kasih lagi bibitnya. Loh, tumbuh lagi ilalang, kasih lagi kuat-kuatan. Janji Obama kuat-kuatan. Tambah akeh benalune, tambah akeh siramono bibit firman-Nya. Amin. Itulah kekuatan kita. Janji tinggal janji. Kalau kita tidak menyambut, kita pernah muda.
Mungkin ada orang yang ngomong, aku cinta, aku sayang, tapi wongnya orang tahu mencuri. Gak pernah ada di depan kita. Sayang apa itu? Tuhan itu duluan yang punya kasih datang kepada kita, memilih kita, membawa kita. Kita pun ngomong, Tuhan aku cinta loh Tuhan, Tuhan aku menyerahkan hidupku. Tapi kita gak pernah muncul di depannya Tuhan. Cinta apa itu? Amin. Terlalu ini ya Bapak Oma. Gak apa-apa ya Oma. Nanti setelah firman nanti saya minta maaf Pak saudaranya. Ya itu. Kemudian dikatakan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kemudian di Kolose 1 pasal 15 dikatakan, Ia, Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Tak ulangi. Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, karena Allah nggak pernah kelihatan. Kayak tadi ilustrasi, bos saya itu nggak pernah muncul, tapi perusahaan yo tambah gede, jualan yo tetap. Karena apa? Karena ada salesnya, karyawannya. Kita mau membesarkan kerajaan surga atau enggak? Oma. Kalau kita mau membesarkan kerajaan surga, ya kita kerja. Nggak usah nyuruh Tuhan Yesus turun, nggak usah nyuruh Bapak itu turun. Kita yang bekerja, karena kita di dunia ini nggak sendiri. Coba kita lihat kiri gereja, sana gereja, depan gereja, noleh buri gereja di mana-mana. Artinya apa? Surga sedang bekerja keras untuk melawan kelaliman. Surga sedang bekerja keras untuk menaklukkan roh-roh jahat. Surga sedang bekerja keras untuk menunjukkan bahwa kita orang-orang lebih daripada pemenang. Amin. Itu sudah. Berikutnya dikatakan pasal 14 ayat yang 11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika aku meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini yang harus digarisbawahi. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Yesus, kepada Bapa dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Bapa akan melakukannya. Kita sering oma-oma minta dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Artinya gini firman ini, aku akan melakukannya kalau kamu meminta dalam namaku. Artinya apa? Kalau kamu meminta di dalam firman, bukan sakarepku dewi. Firman ini sangat jelas. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus. Yesus itu sang firman. Makanya tadi benih kalau nggak pernah ditabur, kita nggak ngerti. Ini orang kuno ngomongin pungkasane gitu ya. Pungkasane ini sing ndi ayate, sing ndi jawabannya, solusinya. Tapi ketika bibit itu ditabur terus, sepiurno terus, wes gak ngerti, tumbuh, biarin. Saya tadi kan pernah ngomong, bibit itu kadang-kadang hilang gak kita sadari. Karena apa? Kita lebih kenyataan, keadaan kita, kata orang.
Meskipun firman Oma, jangan percaya kata orang. Maaf kata saya. Meskipun dalam hal firman pun, itu jangan percaya kata orang. Banyak yang menafsirkan firman itu miring-miring, sakarepe dhewe, untuk keuntungan sendiri, untuk membesarkan namanya. Kayak tadi saya ngomong, saya bekerja hanya untuk bos saya. Bukan saya malang kering ini, bosku nurut aku. Dan tanpa kita sadari, kita bekerja seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus sampai malang kerik. Lah yang di atas luwih dukur ngomong ini, lapo niku. Amin, Allah. Firman-Nya udah selesai, Allah. Cuma satu pelajaran yang kita pelajari memasuki Paskah 2025. Artinya gini, apakah hidup kita itu nampak seperti Yesus sebelum Yesus diangkat ke surga? Saya ulangi, apakah hidup kita nampak seperti ketika Yesus ada di dunia ini? Ketika hidup kita nampak seperti Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini dan bekerja cuma 3 tahun, berarti hidup kita benar. Harus ada firman yang ditabur terus dalam hidup ini. Yang pertama yang harus kita tunjukkan dan kita taklukkan yaitu diri kita sendiri. Ketika kita bisa menaklukkan hidup kita, karakter kita dengan firman Tuhan, maka baru kita bisa mencerna firman ini dengan baik dan benar menurut Adonai Elohi Yahweh itu. Kita boleh mendengar firman sore hari ini, tapi satu harapan saya sebagai anaknya oma-oma, bahwa ayolah kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Musa ketika dipilih, dia ngomong, aku masih muda. Yeremia ketika dipanggil Tuhan, dia ngomong, aku masih muda. Apakah di sini ada yang muda? Sok muda yang di sini. Apakah ketika Tuhan Yesus memanggil hidup kita untuk menjadi terangnya, kemudian kita ngomong, aku wis tuwek. Yang muda ngomong aku sik muda, sing tuwek ngomong aku wis tuwek. Lah terus yang disuruh Tuhan bekerja yang mana? Amin. Amin, Oma. Terima kasih waktunya saya bisa menyampaikan firman ini di tempat ini. Firmannya sederhana. Kenapa sederhana? Karena kita baca firman sak ini cuma sak perikop. Sederhana firmannya. Kalau kita belajar yang satu ini, yang Alkitab buku itu, waduh, nanti kita tambah pusing, mengantuk-ngantuk, tidur-tidur, mimpi-mimpi. Oke? Ya, terima kasih untuk semuanya, Pak Om, ibunya, dan semua pekerja dan jemaat. Saya bersyukur atas sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil sikap doa kita renungkan kembali. Firman Tuhan katakan, jangan gelisah, percaya saja. Akan mengangkat pujian sekali Yesus tetap Yesus.
sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Oma-Opa tetap percaya, apapun yang terjadi kondisi Oma-Opa saat ini, tetap percaya. Jamaah kami buka hati kami ya Bapa. Kami mau Kau percaya, pegang setiap kami di tempat ini Tuhan. kami mau percaya. Kami tidak peduli Tuhan dengan usia kami, keadaan kami. Bahkan kami tidak peduli lagi dengan kata orang atas hidup kami. Kami hanya percaya kepada firman itu Tuhan, yang sampai hari ini kami tabur dalam hidup kami. Jamaah kami Bapa. Dari depan Tuhan sampai belakang tempat ini, Kau jamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau urapi kami Bapa, Kau urapi kami Tuhan. Kamilah umat pemenang itu. Kamilah umat Tuhan yang Kau cintai. Kamilah umat Tuhan yang Kau pilih, yang Kau pilih Tuhan, yang Kau pilih sendiri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan surga itu atas bumi ini Tuhan. Jamah kami, Kaulah kemenangan itu Bapa. Yara kana ya laba shekere kana la ya mosyama ya nenamu. Hinaka ya laba Hinaka laba shema hinakula kana ya laba syana ya ngayamu. Terpujilah nama Tuhan. Kinala karabu surukana la yala basya karabala bala bayala basya mayanganayamu. Hamamu berdoa Tuhan untuk setiap kami yang di tempat ini. Apapun keadaan kami Bapa, apapun situasi kami Tuhan, tetap kami Tuhan memegang tangan-Mu. Jangan Kau lepaskan setiap kami Bapa. Kami percaya Kau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Tapi firman itulah tonggak kekuatan kami. Itu yang kami pegang dengan kuat Tuhan. Itulah yang buat sandaran kami. Itulah pelabuhan hidup kami Tuhan. Kami tenang ada di sana Tuhan. Kami menikmati Tuhan ketenangan di dalam firman-Mu. Kami Tuhan menutup mata kami dan melihat sukacita damai sejahtera itu mengalir turun atas hidup ini. Kami percaya Bapa, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu yang ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Tidak ada yang mungkin Tuhan bagi orang-orang yang bersandar kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami selesai dengan firman, tapi Kau bekerja terus dalam hidup kami. Hari ini, saat ini, bahkan sampai Maranatha. Biarlah Tuhan kami tetap teguh, tetap percaya. Kami
Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar. Hamba-Mu memberkati setiap pribadi di tempat ini dengan berkat yang limpah, sukacita yang penuh. Apapun pergumulan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Saat ini kami percaya, bahkan sampai selama-lamanya kami percaya. Terima kasih atas janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri untuk terima perjamuan kudus yang akan dipimpin Pak Om. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya, kiranya perjamuan kudus bukan suatu aktivitas atau suatu kebiasaan apa yang telah dilakukan orang Kristen, tapi benar-benar kita mau memperingati kasih-Nya yang luar biasa, pengorbanannya yang sangat luar biasa untuk kita semua. Terkhusus firman hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan telah menyediakan tempat yang terindah untuk pribadi lepas pribadi tempat ini. Kiranya perjamuan kudus ini akan bawa kita mengucap rasa syukur, benar-benar mengucap rasa syukur karena pengorbanannya, karena kasih-Nya yang sangat sempurna. Sebelum perjamuan saya akan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin membentuk iman kita pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, terlebih Tuhan untuk mengucap rasa syukur karena kebaikan-Mu. Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu yang akan memimpin perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau pakai untuk memimpin perjamuan kudus hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, saya berdoa buat roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan, seperti Engkau menyucikan, menguduskan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-muridnya. Mari yang percaya dengan iman, kita akan memulai perjamuan ini. Kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sejenak kita bawa hati kita. Kita mengucap syukur atas kebaikan terkhusus buat hari ini, hari spesial ini Tuhan. Engkau telah memberitakan firman yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan, kiranya Engkau terus berikan kepada pribadi lepas pribadi. Mari saya undang jemaat dengan kusuk, dengan penuh rasa hikmat, kita menghormati kepada Tuhan Yesus. Bila kita rindu mengangkat tangan, angkat tangan. Kita akan mengucap syukur kebaikannya yang sangat luar biasa. Kembali lagi, dan khusus buat firman hari ini. Kadang kita tidak sadar. Mungkin saat ini kita gelisah, mungkin saat ini kita ketakutan. Tapi firman hari ini membawa kita menjadi lebih mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Dia telah menyediakan pribadi lepas pribadi, tempat yang indah. Renungkan kebaikan Tuhan Yesus. Renungkan kembali kebaikan Tuhan Yesus atas pribadi lepas pribadi saat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Rasakan kebaikannya, rasakan kebaikannya. Saat ini, mungkin yang mengalami kegelisahan, mungkin hari ini ketakutan, mungkin hari ini sakit, mungkin hari ini ada masalah dengan anakmu, cucumu, mantumu. Hari ini bawa menghadap kepada Tuhan. Bawa. Kiranya hari ini Roh Kudus akan menyentuh pribadi lepas pribadi tempat ini. Mari, yang berbeban berat bisa mengangkat tangan. Ini anakmu, ini jemaatmu, ini hamba-hambamu yang akan mendoakan. Bawa kembali hatimu, bawa kembali hatimu. Jika kau rindu, aku ingin pulihkan, aku ingin dilepaskan. Bawa kembali kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya penolong. Hanya Dia satu-satunya yang akan berikan jalan keluar. Dan hanya Dia satu-satunya akan menyembuhkan. Mari, kiranya yang tergerak hati, yang rindu menerima lawatan lebih lagi. Ini ada hamba-hambanya akan mendoakan. Silakan maju ke depan. Tuhan hadir tempat ini. Tuhan akan menyentuh pribadi lepas pribadi. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari, jangan keraskan hatimu. Bawa, mari, maju. Yang mungkin hari ini mengalami sakit, mungkin hari ini mengalami aku tidak ada jalan keluar. Dan mungkin hari ini yang ada kesakitan, ada dendam sama sesamamu. Mari maju ke depan, bawa hatimu terus, bawa imanmu, percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini akan menyentuh pribadi lepas pribadi lewat hamba-hambanya ini Tuhan. Saya mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus akan bekerja. Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi. Silakan buat hambanya untuk depan. Terus jangan kuatkan hatimu, jangan tegarkan hatimu, bawa hatimu. Mungkin kau dendam dengan sesamamu, mungkin kau sakit dengan sesamamu. Bawa hatimu. Jika kau perlu menangis sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan hadir di tempat ini, akan melawat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan tahu hatimu, kau ada dendam, kau ada sakit hati. Silakan maju. Tuhan akan melawat, akan menyentuh pribadi lepas pribadi. Kiranya pemulihan akan terjadi, pertobatan akan terjadi, jalan keluar akan terjadi, dan mujizat pasti akan terjadi. Yakini. Jangan keraskan hatimu. Kembali fokus sama Tuhan. Tutup matamu, fokus kembali sama Tuhan. Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu sakitmu, Dia tahu masalahmu.
Dia tahu kesusahan. Terus bawa. Kemudahan Tuhan bukannya sampai hari ini silakan yang sudah bisa duduk, yang kiranya rindu lawatan Tuhan bekerja atas pribadi lepas pribadi, sehingga bangkit berdiri maju ke depan. Kiranya lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, mujizat akan terjadi di tempat ini. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku
tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sorak-sorai buat Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur buat setiap lawatan-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan sudah menguatkan iman percaya kami. Tuhan menguatkan kembali iman percaya kami bahwa Yesuslah dasar batu karang yang teguh di mana kami tinggal, kami hidup, dan Tuhan bergerak dengan kehendak-Mu ya Bapa. Jadikan kami ini Tuhan gereja-gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, menjadi jawaban buat setiap persoalan hidup kami dan menjadi jawaban dan berkat buat sekeliling kami. Dan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami tidak gelisah lagi dan kami terus percaya sekali Yesus tetap Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan memberi persembahan. Kita persiapkan hati kita. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat kasih penyertaan perlindungan-Mu sungguh nyata dan sempurna. Tuhan, kami percaya kami akan beri yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memberi dengan penuh sukacita. Gandol Gusti. Masalah boleh silih berganti Bapak Ibu, Oma Opa. Amin. Amin. Tapi kita tetap gandol Gusti. Yang sudah persembahan bisa bangkit berdiri. Kita akan gandol Gusti bareng-bareng. Yuk. Yuk, joget Bapak Ibu Saudara, Bapak-Bapak. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sukacita. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Ora amung percaya, ora bakal cilaka. Nami uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, Hatiku rasa senang. Saben dina kulonge gandol Gusti. Yo joget tangannya di atas. Yang gandol tangannya di atas. Asik.
kita sekali lagi kita berdoa ya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan sungguh firman-Mu dahsyat ya Tuhan bagi setiap kami. Engkau boleh mengingatkan setiap kami untuk kami tetap percaya pada Engkau, untuk kami tidak gelisah lagi ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau lah jalan kami Tuhan, Engkau kebenaran kami, Engkau kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahkan kami percaya setiap kami ya Tuhan Yesus yang datang sore hari ini dengan berbagai macam pergumulan dan masalah, Engkau sudah memulihkan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima anugerah yang daripada Tuhan sore hari ini ya Tuhan. Bahkan setiap kami mungkin ya Tuhan yang belum sempat untuk kami didoakan, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang sudah menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, panjang umur, tetap menyala-nyala ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Selagi Tuhan kami masih bisa, selagi kami masih ada waktu, selagi kami ada kesempatan Tuhan, setiap opa oma yang ada di tempat ini kami mau Engkau pakai ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan bersama-sama kami mau berdoa ya Tuhan, bersyafaat di hadapan Engkau Tuhan buat bangsa dan negara kami yang hari-hari ini di dalam segala carut marut ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkaulah jalan bagi bangsa kami, Engkau juga kebenaran bagi bangsa kami, Engkau juga kehidupan bagi bangsa kami. Oleh sebab itu kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau pun juga akan memulihkan bangsa kami. Engkau akan membawa negeri kami Indonesia yang kami kasih ini Tuhan untuk semakin lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, pemerintah dan semuanya Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan kota Malang Tuhan, di mana kami ada, kami boleh bertempat tinggal, kami boleh mengenal Engkau, kami bersekutu dengan Engkau, kami boleh saling Tuhan Yesus mengenal satu sama lain, melayani Engkau. Engkau juga memberkati kota kami, diberkati segala hasil usaha apapun yang dikerjakan di kota kami, di segala bidang Engkau memberkati kota kami. Terima kasih Tuhan, juga kami bersyukur buat persekutuan ya Tuhan, ibadah kami ya Tuhan Yesus di tempat ini, buat Jik Yestokam ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap opa oma kami boleh bertumbuh, kami boleh oh Tuhan Yesus berbuah ya Tuhan di tempat ini. Semakin lebih lagi kami mengenal Engkau, kebenaran-Mu Tuhan, isi hati-Mu dan jalan-jalan-Mu yang Kau tetapkan bagi kami. Kau memberkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Wijaya Tuhan, bersama dengan keluarga yang boleh Kau tempatkan menjadi pemimpin kami di tempat ini. Kau juga memberkati berlimpah-limpah pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan bagi hamba-Mu sekeluarga, juga bagi setiap para pengerja opa oma yang ada di tempat ini. Kemana Tuhan mengutus setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau menyertai, menjadikan berkat ya Tuhan, menjadikan terang Kristus ya Bapa, menjadi garam ya Tuhan, boleh mengimpartasikan ya Tuhan Yesus sukacita-Mu ya Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada setiap opa oma yang ada di tempat ini. Engkau memberkati seluruh keluarga opa oma Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak, Engkau memberkati cucu cicit Tuhan. Engkau memberkati yang oh Tuhan Yesus suami-suami, istri-istri Tuhan yang single parent ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap usaha-usaha pekerjaan yang Engkau percayakan ya Tuhan. Engkau pun memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Tidak ada oh Tuhan Yesus kegagalan, karena hanya keberhasilan yang menjadi janji-Mu. Biarlah setiap firman-firman-Mu itu boleh dipegang teguh oleh setiap hamba-hamba-Mu semuanya yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk opa oma. Ini pengumuman yang ikut ke Blitar, mau ikut ke Blitar, tolong segera daftar ke Bu Endang. Kedua, dengan biaya 75. Kedua, setelah persembahan jangan lupa kita ngisi di kaleng. Soalnya itu juga untuk kita bantu ke orang yang membutuhkan. Ketiga, ini bulan Ramadan, jadi kita pulangnya tidak lewat masjid, tapi lewat gereja sebelah sana.
Jadi nanti saya arahkan ya. Kalau naik sepeda motor, tuntun, tolong dituntun. Soalnya itu waktunya orang isya sholat gitu loh. Sudah paham semuanya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, pertama mengucap terima kasih buat Pastor Hendra bersama tim yang sangat luar biasa. Hari ini saya berkeringat, nggak tahu apa muncat manjat apa benar-benar lawatan tuh kudus benar-benar terjadi di tempat ini. Dan tadi tergerak juga. Ini benar-benar tempat ini hari ini dirawat. Benar-benar hamba Tuhan yang dikirim benar-benar membawa kita untuk sadar diri. Kita harus tidak usah gelisah. Tapi hari ini firman-Nya sangat kuat. Tuhan sudah menyiapkan tempat di sana. Kita kok sibuk ya. Oke, saya mendalami peraturan tadi ya, pengumuman tadi ya. Tolong yang pertama nanti kalau selesai pulang ibadah yang naik mikrolet yang nanti saya antar jemput bisa lewat gang gereja. Gang gereja itu jadi sebelah sana ya. Jangan keliru karena nanti di tempat ini di depannya langgar nanti selesai hari ini nanti biasanya buka, jadi kita tidak boleh ganggu. Nah terkhusus yang nanti bawa sepeda nanti dikawal sama hamba-hambanya ya, tetap dimatiin, tetap dituntun ya. Nanti tetap punya sopan santun, kiranya nanti ada yang duduk bisa pamit, permisi Pak, permisi ya, seperti itu ya. Oke, nanti kalau yang pelayanan kita bukan pelayanan, jadi campnya JIG, puji Tuhan kita sudah didukung dengan Bamaknya Blitar. Ada 9 pendeta nanti yang lain kita. Tapi sekali lagi ya ini harapan kami, mungkin Pastor Hendra mau memimpin di doa malamnya karena kita 2 hari. Kita 2 hari tapi nanti kita by way aja. Barangkali tergerak mau memimpin doa malamnya. Saya rindu lawatan terjadi seperti hari ini. Saya rindu semua lansia dipulihkan. Saya rindu semua lansia berubah dan fokusnya itu untuk Tuhan menyiapkan diri. Ya, oke, itu aja pengumumannya. Sekali lagi saya terima kasih buat Bro Hendra, Pastor Hendra bersama istri, bersama saya kenal ini Susan. Terima kasih. Terus Wiwi dan ini Prima. Bukan Prima toko kue ya. Sama tadi hambanya pendoa sangat luar biasa. Ini pelayanan komplit. Jadi kerinduan kita semua pelayanan ini akan terus ya. Jadi bisa benar-benar membawa lansia ini menyiapkan diri. Nah seperti itu ya. Ya oke, pengumumannya jangan lupa nanti ada pengumuman baru dilihat di grup. Mari saya undang bagi berdiri, kita akhiri firman. Kita akhiri ibadah hari ini. Ya ada kuis enggak ini? Kuis apa lagi? Ada kuis-kuisan ya. Nanti puji Tuhan kita sudah diberkati. Makan kita tadi sudah tak lihat seger-seger tadi. Wah luar biasa ya. Sungguh luar biasa pelayanan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, firman hari ini kita dibawa untuk tidak usah gelisah lagi, tidak ada ketakutan lagi, karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyiapkan pribadi lepas pribadi tempat yang indah di sana. Kiranya firman hari ini bisa kita bawa pulang untuk jadi berkat yang indah, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi.
rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkahi, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan, buat rawatan Tuhan, buat kasih Tuhan yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman ini menjadi berkat yang indah Tuhan, untuk dibawa opa oma pulang, untuk jadi berkat yang terindah, untuk jadi rema pribadi, lepas pribadi. Khusus hari ini Tuhan, saya berdoa buat Pastor Hendra Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat dari-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Terkhusus Tuhan, akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, saya berdoa buat keluarganya Tuhan, buat istri, buat anaknya, buat saudaranya, buat orang tuanya Tuhan. Engkau terus berkati, Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Engkau terus akan berikan kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat keluarga ini Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangga ini Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat hamba-hambanya ini Tuhan, yang hari ini hadir Tuhan, melayani kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan diberkati, Engkau akan diberikan hal yang luar biasa, dan terkhusus Tuhan, Engkau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Terkhusus hari ini Tuhan, saya mengangkat tangan berdoa buat Pak Putu Tuhan yang alami sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Engkau pulihkan, hari ini Engkau sembuhkan Tuhan. Kiranya terus Engkau teruskan turunkan berkat yang luar biasa buat Pak Putu Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa iman-Mu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Telah menerima berkat dari surga. Mari kita sama-sama katakan amin. Untuk doa makan dan doa berkat konsumsi dari Pastor Hendra beserta PP Tante Eni. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepada Tuhan, kami telah diberkati dengan rohani Tuhan. Sekarang kami diberkati dengan jasmani yang telah dibawakan oleh Bapak Pastor Hendra Tuhan. Tuhan, Kau berkati Pak Wijaya sekeluarga, rumahnya bisa dipakai untuk kami memuji dan memuliakan Kau dan berdoa selalu Tuhan. Tuhan, Kau berkati Pastor Hendra sekeluarga bersama tim Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berkat yang telah disediakan Tuhan, sucikanlah makanan ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih